Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman, adik-adik pejuang CPNS, pejuang kedinasan 2021. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal fokus SKD CPNS dan kedinasan. Nah, teman-teman sekalian, kemarin saya sudah membahas tentang hitung operasi pecahan persen. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian, saya membahas tentang, kita cerita tentang TWK ya, yang dimana pembahasannya mengenai pengamalan Pancasila ya. Pengamalan Pancasila, apakah sila pertama, kedua, tiga, empat, dan lima. Jadi ada sebuah ada sebuah cerita dalam sehari-hari. Nanti kita akan hubungkan dengan pengamalan Pancasila, kira-kira sila keberapa ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Kenapa? Karena sudah sering mungkin dibahas di buku-buku atau mungkin di konten-konten lain ya. Nah, kita akan bahas sebanyak 6 nomor ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kalian adalah orang-orang yang hebat semua ya. Saya doakan lulus CPNS tahun ini. Amin. Kita lihat teman-teman, bentuknya soalnya 6 nomor dan pembahasannya simak sampai selesai. Nah, baik, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Kita baca sama-sama teman-teman soalnya ya. Dalam pemerintahan era Soeharto yang memerintah selama 32 tahun, berbagai kebijakan yang bersifat membatasi ruang demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang bersifat tertutup menyebabkan terbangunnya reaksi masyarakat untuk melakukan tindakan aksi demonstrasi tahun 97-98. Nah, salah satu tuntutan reformasi adalah penataan sistem pemilu yang bersifat demokrasi dengan membentuk lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya. Aksi tindakan masyarakat yang terimplikasi pada tuntutan reformasi untuk menjalankan fungsi Pancasila dalam sila keberapa. Nah, jadi apakah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, atau mungkin yang kedua kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin teman-teman berpikir bahwa dalam menjawab soal tentang pengamalan Pancasila, apakah kita harus menghafal butir-butir Pancasila? Saya pikir mungkin tidak semuanya ya, tidak semua teman-teman. Jadi triknya teman-teman cukup saja pahami apa pembahasan dalam soal tersebut ya, apa cerita dalam soal tersebut. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Kalau kita lihat cerita yang dibahas dalam dalam nomor 1 ini adalah menyangkut masalah ruang demokrasi yang yang dikekang saat era Soeharto ya. Tidak ada namanya pemilu ya, pemilu dikekang teman-teman ya. Terus orang mau bersuara ya, atau mungkin mau memberikan pendapat itu juga dibatasi ya gitu teman. Nah, jadi karena sudah membahas masalah ruang demokrasi ataupun pemilihan umum ya, ini mungkin ya sudah pasti berhubungan dengan masalah kerakyatan yang dipimpin ya. Jadi sila keberapa ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah melanggar ya, atau bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin tentang pemberian pendapat ya di muka umum. Nah, saya kira itu nomor 1, kira-kira jawabannya adalah delta. Kita lihat teman-teman soal berikutnya nomor 2. Nah, baik teman-teman, soal nomor 2.
Kepolisian Republik Indonesia melakukan sejumlah langkah antisipasi ya dan persiapan pengamanan dan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka OPM ya pada tanggal 1 Desember dan juga Hari Ulang Tahun Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 4 Desember. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menjelaskan pihaknya akan melarang simpatisan kelompok itu untuk mengadakan upacara bendera selain Sangsaka Merah Putih gitu ya. Nah, karena kegiatan ini melanggar sila keberapa ya. Jadi teman-teman sekalian, apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, masalah musyawarah ataupun mungkin keadilan sosial. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat konteksnya dalam soal nomor 2 ini mengenai pembahasan mengenai OPM dan GAM yang mereka ingin melakukan gerakan-gerakan disintegrasi atau mungkin perpecahan ataupun mungkin dibilang mau berpisah dari Indonesia. Itu kan tujuan mereka teman-teman. Nah, jadi karena melakukan disintegrasi berarti kita sudah tahu itu artinya adalah melanggar pengamalan Pancasila, sila ke persatuan Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian pasti sudah paham kalau masalah ketuhanan itu yang berhubungan sama agama ya. Yang kemanusiaan teman-teman itu berhubungan sama perilaku kita terhadap sesama manusia, apakah itu mungkin saling tolong-menolong ya, menghargai dengan rasa dan lain-lain. Nah, ini adalah tentang persatuan Indonesia, ini musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir ini mungkin materi TWK yang mudah ya, yang kita jawab ya. Nah, itu teman-teman soal nomor 2. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 3. Nah, baik nomor 3 teman-teman. Politik identitas dan golongan putih dalam sistem pemilihan umum di Indonesia kembali menyeruak dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah dengan maraknya hoax ya. Oke, sini adalah hoax teman-teman. Nah, yang beredar di media sosial sehingga berakibat pada mengerucutnya dua kubu yang bahkan sampai saat ini tidak menerima kenyataan dan masih saja berseberangan tentang hasil pemilu. Nah, ini teman-teman sering teman-teman mungkin pernah rasakan sekarang itu di media sosial yaitu antara dua kubu, mungkin teman-teman sudah paham ya. Antara dua kubu yang sampai sekarang masih saling menyindir gitu ya. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan pembahasan dari soal ini adalah ini di sini kan sudah membahas masalah mengerucutnya ya, pemilu yang kemudian menimbulkan perpecahan atau mungkin mengerucutnya pada dua kubu yang terbentuk ya, antara kelompok sebelah dan kelompok sebelah. Nah, gitu ya. Disebut sebagai politik identitas ya, yang bahkan sampai saat ini teman-teman, padahal sudah lama ya pemilu selesai, tapi masih ada kubu-kubu begitu teman-teman. Jadi ini bertentangan dengan Pancasila, yang jelas sila keberapa ya, karena teman-teman ini sudah menyangkut masalah perpecahan ya, maka kita pastikan ini adalah merupakan pengamalan tidak sesuai dengan pengamalan sila Persatuan Indonesia bagian C-nya. Jadi konsepnya teman-teman untuk menjawab seperti ini adalah perhatikan akibat dari masalah. Oke. Ketika teman-teman bisa lihat apa akibatnya, baru disimpulkan melanggar pengamalan sila keberapa. Jadi teman-teman ingat ya, kata kunci adalah akibatnya apa ditimbulkan, baru kita mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, itu teman-teman soal nomor 3 ya. Kita kembali lagi lanjut ke soal berikutnya teman-teman, nomor 4. Nah, baik, soal nomor 4. Jadi, mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jadi, semua ini sebenarnya mudah ya. Nanti besok saya akan kembali membahas tentang TKP lagi ya.
Sering terjadi hingga saat ini penangkapan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten yang mengejutkan publik. Beberapa kepala daerah yang dibawa ke gedung KPK dengan menggunakan rompi orange khas KPK malah melempar senyum dan melambaikan tangan. Ini kan artinya mungkin sudah tidak berkemanusiaan, teman-teman ya. Tidak ada rasa malu gitu ya. Kepada petugas dan wartawan yang meliputnya, seolah-olah mereka tidak bersalah gitu. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, yaitu sila keberapa. Jadi teman-teman sekalian, ini kan konsepnya adalah bahwa di mana para para tahanan KPK atau mungkin dibilang koruptor ya, itu sering ditangkap ya, tapi saat sama media itu mereka senyum ataupun melambaikan tangan padahal sudah memakai baju orange ya ala KPK, teman-teman. Jadi ini kan dibilang sebagai tidak punya rasa malu dan tidak ada kemanusiaan gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa ini berhubungan sama sila kedua. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi intinya adalah masalah ini kata kuncinya itu adalah di ini ya. Beberapa kepala daerah yang dibawa ke gedung KPK itu menggunakan rompi, tapi mereka masih melempar senyum dan melambaikan tangan, seolah-olah mereka tidak bersalah. Jadi itu adalah merupakan tidak mengamalkan sila Pancasila ya, sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Gampang teman-teman ya, sangat mudah. Itu soal nomor 4. Kita kembali lanjut lagi ke soal berikutnya teman-teman. 2 nomor lagi ya, soal nomor 5 sekarang. Nah, baik, soal nomor 5, teman-teman. Agnes Monica, jadi ini membahas tentang teman-teman kita artis ya. Agnes Monica adalah artis asal Indonesia yang sekarang berkarir di kancah internasional. Pada beberapa tahun yang lalu, ya, ini pernah teman-teman ya, ia mengatakan bahwa di dalam tubuhnya ya tidak terdapat satu pun darah Indonesia. Artinya dia mungkin bukan darah Indonesia, mungkin orang tuanya mungkin bukan ya. Makanya dia bilang katanya tidak terdapat di dalam tubuhnya tidak terdapat darah Indonesia. Tetapi dia berdalih bahwa di dalam setiap performance-nya atau mungkin setiap dia manggung ya, dia akan menampilkan batik bahkan tari-tarian Indonesia gitu ya. Hal ini yang dilakukan Agnes Monica termasuk ya, hal yang dilakukan Agnes Monica ini termasuk dalam pengamalan Pancasila sila keberapa. Jadi teman-teman sekalian, ini pasti sudah tahu juga ya, tidak mungkin tentang agama ya, bukan ya. Karena ini teman-teman menyangkut masalah batik ya, batik, tari-tarian ini sudah berhubungan sama mengembangkan budaya ya, budaya Indonesia ya. Nah, jadi sudah termasuk bagian dari nasionalisme teman-teman ya, mengembangkan budaya Indonesia supaya menjadi kebanggaan tersendiri di kancah internasional. Itu merupakan bagian dari nasionalisme. Oke, bicara teman-teman tentang nasionalisme, maka itu adalah berhubungan sama sila keberapa, sila persatuan Indonesia gitu teman-teman. Tidak mungkin kemanusiaan ya, tidak mungkin juga ini masalah demokrasi atau musyawarah, tidak mungkin juga tentang keadilan sosial. Jadi yang pasti adalah tentang persatuan Indonesia gitu teman-teman. Jadi mudah sekali. Jadi kita hubungkan pembahasan kenyataan tersebut dengan butir-butir Pancasila. Kira-kira yang berhubungan adalah sila keberapa. Gitu ya, mudah sekali. Oke, itu soal nomor 5 teman-teman. Kita lanjut soal terakhir ya, nomor 6 seperti berikut ini. Nah, baik, soal yang terakhir nomor 6. Ini mengenai teman-teman otonomi daerah ya. Jadi teman-teman harus paham apa yang melatar belakangi sehingga ada diadakannya namanya otonomi daerah, mungkin seperti Papua sana namanya otonomi khusus ya. Nah, salah satu kebijakan ekonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila keberapa, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah pasti ini bukan tentang ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, saya ulang teman-teman ya, kita harus paham lagi tentang apa ya
kebijakan otonomi daerah itu untuk apa sebenarnya ya? Untuk apa? Jadi kenapa ada apa namanya otonomi daerah? Seperti mungkin kita bisa lihat di Papua sana ada namanya otonomi khusus teman-teman. Ada dana ya, dana banyak sekali masuk di Papua sana teman-teman. Itu untuk apa? Sebenarnya adalah untuk ini ya, pemerataan ya, pemerataan. Oke, pembangunan gitu ya. Nah, berbicara masalah ini teman-teman, ini kan berhubungan sama apa? Kenapa harus seperti ini? Supaya semua merasakan pembangunan di seluruh Indonesia. Artinya kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan masalah keadilan sosial gitu teman-teman ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, mengenai otonomi daerah, teman-teman harus paham dulu apa yang melatar belakangnya sehingga terbentuknya otonomi daerah tersebut. Jadi intinya adalah mengenai pemerataan pembangunan supaya pembangunan di Indonesia itu merata dan sesuai dengan amanat undang-undang ya, keadilan sosial, Pancasila ya, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, saya kira itu dulu teman-teman tentang apa namanya pengapalan Pancasila. Besok kita akan bahas lagi teman-teman tentang TKP ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.